Baik, selamat berjumpa kembali pada channel Guru TK Sistemsi, dimana kali ini saya akan membahas tentang proxy server. Seperti yang telah teman-teman ketahui bahwa proxy server itu berfungsi untuk caching ya. Jadi salah satunya ada caching, kemudian juga ada web filtering ya. Ada filtering, jadi di situ kita bisa melakukan blocking situs terhadap situs-situs yang akan kita filter nanti. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah router MikroTik untuk melakukan fungsi dari proxy server, dimana kita akan mengkonfigurasi MikroTik ini sebagai proxy server dengan model proxy manual dan transform proxy ya. Baik, langsung saja kita di sini menggunakan VMware ya. VMware untuk simulasi ya. Jadi kita instalasi MikroTik dan klien di Windows 7 itu di dalam sebuah virtual machine yang kita create ya dengan menggunakan aplikasi VMware. Oke, jadi pastikan dulu, jadi kita sudah mengkonfigurasi MikroTik ini untuk bisa terkoneksi dengan internet. Jadi pastikan Windows atau klien teman-teman sudah bisa terkoneksi dengan internet. Oke, jadi ini kita cek dulu interface-nya ya. Interface, oke, jadi ada Ether 1 yang terhubung ke internet, kemudian Ether 2 itu terhubung ke klien ya. Jadi kita lihat IP address-nya. Nah, ini dia ya. Jadi Ether 1 itu diperoleh dari IP DHCP ya. DHCP, kemudian untuk Ether 2 itu disetting sebagai DHCP server. Nah, ini Ether 2 itu kita set juga sebagai DHCP ya, DHCP server yang akan memberikan IP address kepada setiap klien atau setiap komputer yang terhubung dengan Ether 2 tersebut. Oke, kita cek dulu koneksi dari sini ya, dari klien ya. Kita cek dulu. Oke, kita ping ke 192 ke 888. Nah, oke, baik. Jadi ini adalah server kita sudah terhubung ke koneksi internet. Berikutnya kita kembali ke MikroTik. Nah, ini. Nah, di sini untuk membuat atau mengkonfigurasi proxy melalui web proxy itu ada di menu IP, kemudian di web proxy. Jadi di sini cukup sederhana, teman-teman. Jadi kita langsung pada tab general, langsung kita klik di sini ya, centang enable-nya, kemudian nanti portnya kita gunakan 8080. Berikutnya kita setting case administratornya ya, misalkan sini adalah admin, kemudian webmaster misalnya. Nah, itu. Dan nanti ini bisa diisi oleh email teman-teman sendiri. Kemudian kita centang di sini case condition. Oke, kita apply ya. Kita apply berarti untuk konfigurasi web proxy server sebenarnya sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan web mana saja akan kita filter nanti ya. Jadi kita masuk ke menu web access ya, akses sini ya,
akses. Kemudian di sini pada tab web proxy access ini kita tambahkan di sini kita menambahkan di DSD hostnya. Misalkan web proxy yang akan kita web yang kita blokir itu adalah misalkan detik.com, ya kita ketikkan di sini bintang detik ya .com ya. Nah, kemudian actionnya itu adalah kita setting Denny ya, Denny, kemudian kita apply ya, kita apply. Kemudian ini sudah kita akan memblokir situs detik.com. Kemudian berikutnya misalkan kita akan tambahin lagi, kita akan memblokir situs misalkan mikrotik.id ya. Jadi kita kasih bintang depannya, kemudian Denny ya, kita kasih Denny, kemudian apply ya. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi ya, tambah lagi misalnya kita akan memblokir Google. Wah, serem nih Google nih, kita Google ya, google.com. Oke, kita stay Google aja ya. Itu boleh. Kemudian kita lihat ya. Kemudian apply. Oke, baik. Nah untuk settingan proxy kita harus karena ini menggunakan proxy manual, kita coba dibuka lagi kliennya, kita buka browsernya, kita coba sekarang ya. Nah sekarang kita masuk ke www.google dulu ya. Salah, Google. Nah ini tentunya masih terbuka ya. Kemudian coba kita akses detik.com. Nah ini masih terbuka ya. Kemudian mikrotik.id nah semua web masih terbuka karena kita belum berikan konfigurasi di browsernya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bahwa semua web yang tadi kita blokir masih belum jalan ya, karena belum kita blokir. Nah sekarang karena ini merupakan proxy manual, maka kita perlu setting ya di browser untuk konfigurasi di proxy-nya ya. Kita masuk ke setelan ya, jadi di ini kita gunakan Chrome, nanti kita masuk di setelan, kemudian di browser default. Nah kemudian kita klik lanjutan di sini. Nah kemudian kita cari di proxy. Nah buka step proxy. Oke, baik, kita di connection di sini kita masuk ke LAN setting. Nah di sini kita masih kosong ya. Nah sekarang kita masukkan IP proxy kita, yaitu yang ada di mikrotik ya. Jadi server proxy kita itu adalah 172.16.1.1 ya. Kita lihat dulu, coba IP address-nya di ether 2 ya, IP address ether 2. Nah ini ether 2 kita setting dengan 172.16.1.1.24 ya. Jadi itu jadi web proxy yang kita gunakan 172.16.1.1, kemudian 80. Oke, jadi setelah ini kita klik OK. Jadi server proxy kita itu adalah sesuai dengan IP address yang ada di mikrotik. Nah itu OK, kemudian OK. Nah sekarang kita coba refresh kembali di mikrotik ini. Nah jadi sudah tidak bisa diakses ya. Kemudian juga kita coba klik Google ya, Google. Nah sama tadi yang kita detik.com ya, semuanya oke. Detik.com itu masih jalan. Oke, jadi karena pada intinya untuk
proxy server itu hanya melewatkan situs HTTP sebetulnya ya. HTTPS biasanya tidak berlaku, tapi kadang-kadang terblokir. Nah ini sudah terblokir semua ya yang kita setting. Coba kita klik YouTube ya, youtube.com. Sebenarnya masih terbuka ya karena belum kita blokir untuk YouTube-nya ya. Oke, coba kita tambahkan lagi di YouTube ya, aksesnya YouTube ini kita klik lagi, kita tambah lagi di akses, kemudian hostnya itu adalah YouTube ya. Nah itu, kemudian kita klik deny ya, kemudian oke, sekarang kita tes di klien apakah YouTube kita terbuka. Oke, nah ini mengakses HTTPS. Kita coba. Oke, nah ini ya, jadi sudah terblokir. Jadi kadang-kadang kita menemui notifikasi yang berbeda ya. Kalau YouTube seperti ini, sama internet sedang offline. Jadi ini berarti kita sudah memblokir YouTube ya. Oke, seperti itu ya. Oke, baik, bayangkan ketika di jaringan teman-teman itu terdapat banyak komputer. Jadi kalau kita mengisi secara proxy secara manual pada masing-masing klien, nampaknya kita akan kelimpungan sendiri ya. Jadi ini kita gunakan ketika mungkin akses komputer kita terbatas, mungkin 1, 2 atau 3 klien, kita masih bisa mengkonfigurasi pada masing-masing klien. Tapi ketika kliennya kita ada ratusan atau mungkin tidak dari komputer saja, nah itu ini akan kerepotan. Maka untuk itu perlu teman-teman mengkonfigurasi yang namanya transparent proxy ya. Kita tidak lagi akan kita kembalikan dulu ini ya, kita tidak lagi akan mengkonfigurasi proxy secara manual. Jadi kita kembalikan ya, seperti ini, di chatnya dia dihilangkan, kita klik OK. Jadi kita perlu menambahkan satu buah firewall ya di mikrotik kita ya. Oke, jadi kita oke aja, ini tetap kita perlu masukkan sebuah firewall yang nantinya akan memaksa semua klien untuk melewati proxy kita, melewati web proxy kita. Jadi melalui IP kemudian firewall. Nah ini kita tambahkan satu firewall ya, kita aktifkan ini ya. Jadi kita tambahkan actionnya itu adalah di general itu adalah chainnya DSD-NAT. Nah kemudian protokolnya ada TCP. Nah DSD-nya itu adalah DSD portnya kita setting 80 defaultnya. Namun kita coba masukkan juga 443 ya. Walaupun nanti untuk HTTPS tidak berfungsi dengan baik, tapi kita coba saja ini masukkan juga portnya HTTPS. Kemudian actionnya itu adalah action redirect ya. Jadi redirect ke portnya adalah 8080 ya. Jadi yang perlu Anda masukkan adalah, jadi di tab general itu ada chainnya itu adalah DSD-NAT, kemudian protokolnya TCP, kemudian DSD portnya itu adalah 80, kemudian kita mencoba untuk masukkan 443, walaupun nanti untuk di proxy itu tidak bekerja dengan secara efektif ya. Kemudian di actionnya kita buat redirect ya, kemudian portnya ke 8080. Oke, kemudian kita apply, kemudian oke ya. Oke, ini kita sudah membuat satu firewall NAT ya. Kemudian kita sekarang untuk yang di actionnya tetap ya. Jadi di action di settingan web proxy itu masih tetap menggunakan melalui aksesnya kita memblokir 4 ya, 4 web di sini ya. Oke, kita coba.
Jadi untuk di channel proxy sudah kita bebaskan ya. Jadi sini kita bebaskan ya, jadi ke semula ya. Kemudian kita klik YouTube ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk port HTTPS itu tidak akan efektif ya, karena YouTube itu tidak mengizinkan untuk membuka HTTP ya. Jadi coba kita klik detik.com ya. Jadi detik.com nya nampaknya sudah berhasil kita sudah berjalan ya. Jadi coba kita klik Google-nya, google.com. Nah, ini kita cari yang HTTPS-nya kita hilang. Ternyata Google tidak mengizinkan untuk membuka situs HTTPS ya. HTTP-nya. Ya, kemudian coba kita buka Microtik, microtik.id. Oke, jadi kedua situs ini sudah terblokir. Coba kita cek di sini, meriksa posisi. Di sini ada notifikasi bahwa diblokir oleh proxy server. Juga Microtik ID juga sama ya. Jadi untuk proxy server ini kita gunakan untuk memblokir situs yang memang portnya adalah HTTP atau port 80. Jadi untuk HTTPS biasanya akan terkendala ya, nanti karena di Microtik itu ada cara lain untuk memblokir port HTTPS ya. Ini demikian teman-teman untuk konfigurasi server web proxy kali ini. Jadi silakan teman-teman di subscribe ya channel ini, channel Guru DKJ STMC, nanti agar bisa lebih banyak produksi video-video dan yang berkaitan dengan jaringan. Terima kasih.